Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang data collection. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Uh, Mulai dari saya Vika Aurelia Cantika, akhiran NPM 333. Nempel Sofia dan Pep Marian 11. Saya Dua Laila Maisara dengan NPM 166. Dan saya Olivia Fawadiana dengan NPM akhiran 206. Baik, materi pertama yaitu tentang the data collection circle. Jadi kita akan memvisualisasikan pengumpulan data sebagai serangkaian aktivitas yang saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang baik guna menjawab pertanyaan penelitian yang muncul. Nah, seorang peneliti kualitatif ini terlibat dalam serangkaian aktivitas dalam proses pengumpulan data. Yang terpenting, kita ini sebagai peneliti harus mempertimbangkan berbagai fase dalam pengumpulan data. Fase yang melampaui titik referensi umum dalam melakukan wawancara atau melakukan pengamatan. Berikut adalah eh, the data collection circle yang di sebelah kiri. Materi selanjutnya yaitu tentang situs dan individu. Dalam studi naratif, seorang perlu menemukan satu atau lebih individu untuk dipelajari. Nah, individu ini harus mudah diakses, bersedia memberikan informasi, dan unik karena prestasi dan kebiasaan mereka atau yang menjelaskan fenomena atau isu tertentu yang sedang dieksplorasi. Pendekatan pragmatis adalah ketika individu ditemui dalam pertemuan kebetulan, muncul dari studi yang lebih luas atau lebih sukarelawan. Nah, dalam studi fenomenologis, partisipan mungkin berlokasi di suatu lokasi, meskipun tidak harus demikian. Dan terpenting, mereka haruslah individu yang semuanya telah mengalami fenomena yang sedang dieksplorasi dan dapat mengartikulasikan pengalaman hidup mereka. Semakin beragam karakteristik individu, semakin sulit bagi peneliti untuk menemukan pengalaman, tema, dan esensi keseluruhan dari pengalaman yang sama bagi semua partisipan. Materi selanjutnya yaitu akses dan hubungan. Penelitian kualitatif melibatkan studi terhadap satu atau beberapa lokasi penelitian dan memperoleh izin untuk mempelajari lokasi tersebut dengan cara yang memungkinkan pengumpulan data dengan mudah. Ini berarti memperoleh persetujuan dari Dewan Peninjau Institusi Universitas atau perguruan tinggi serta individu di lokasi penelitian. Ini juga berarti menemukan individu yang dapat menyediakan akses ke lokasi penelitian dan memfasilitasi pengumpulan data. Nah, Dewan Peninjau Kelembagaan memperoleh akses ke lokasi dan individu juga melibatkan beberapa langkah. Terlepas dari pendekatan penyelidikan, izin ini perlu dicari dari Dewan Peninjau Dewan Peninjau Kelembagaan, yaitu dia ada sebuah proses di mana komite kampus meninjau studi penelitian untuk potensi dampak berbahaya dan risiko bagi peserta penelitian. Nah, proses ini melibatkan pengajuan proposal kepada Dewan yang merinci prosedur dalam proyek. Baik, materi selanjutnya ada tentang formulir persetujuan. Ini seringkali mengharuskan adanya elemen-elemen tertentu yang disertakan, seperti yang pertama, hak partisipan untuk secara sukarela menarik diri dari penelitian pada saat kapanpun. Yang kedua, tujuan utama penelitian dan prosedur yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Yang ketiga, perlindungan kerahasiaan responden. Yang keempat, risiko yang diketahui terkait dengan partisipan dalam penelitian manfaat. Yang kelima, manfaat yang diharapkan oleh peserta pelatihan. Dan yang keenam itu tanda tangan partisipan penelitian. Next. Nah, lalu ada akses dan hubungan dalam 5 pendekatan. Yang pertama, mengapa lokasi tersebut dipilih untuk penelitian. Yang kedua, apa yang akan dilakukan di lokasi selama penelitian berlangsung. Dan berapa lama waktu yang dihabiskan oleh para peneliti di lokasi tersebut. Yang ketiga, apakah kehadiran peneliti akan mengganggu. Yang keempat, bagaimana hasilnya akan dilaporkan. Dan yang terakhir, apa yang akan diperoleh gatekeeper, peserta, dan situs dari penelitian. Atau dalam kata lain, umpan umpan balik. Next. Lalu ada strategi pengambilan sampel yang bertujuan. Nah, ada 3 pertimbangan yang masuk ke dalam pendekatan pengambilan sampel yang bertujuan dalam penelitian kualitatif, dan pertimbangan ini bervariasi tergantung pada pendekatan khusus, yaitu keputusan tentang siapa yang akan dipilih sebagai partisipan atau lokasi untuk penelitian, jenis strategi pengambilan sampel yang spesifik, dan ukuran sampel yang akan diteliti. Next.
Nah, lalu ada bentuk-bentuk data. Bentuk-bentuk data baru data kualitatif terus muncul dalam literatur. Namun semua bentuk tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe dasar, yaitu yang pertama pengamatan, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumen, dan yang keempat itu materi audiovisual. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dalam strategi pengambilan data ini terdapat peningkatan kekhawatiran etis terkait pengumpulan data online, seperti perlindungan privasi peserta, perbedaan kekuasaan baru, kepemilikan data, keaslian, dan kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan. Nah, peneliti ini perlu mempertimbangkan etnografi visual atau kemungkinan penelitian naratif untuk memasukkan kisah hidup, narasi visual metaforis, dan arsip digital. Pendekatan khusus dalam penelitian seringkali mengarah pada kualitatif. Untuk studi naratif ini, Karniawska pada tahun 2004 menyebutkan bahwa ada 3 cara pengumpulan data untuk sebuah cerita, yaitu yang pertama ada merekam kejadian spontan saat bercerita, memunculkan cerita melalui wawancara, dan meminta cerita melalui media tersebut sebagai internet. Wawancara ini memainkan peran sentral dalam pengumpulan data dalam teori. Next. Nah, dalam proses pengumpulan data, terdapat beberapa langkah dalam wawancara yang dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, dengan memutuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui wawancara. Kedua, mengidentifikasi orang yang diwawancarai yang paling dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan pada salah satu prosedur pengambilan sampel yang disebutkan dalam diskusi. Selanjutnya, yaitu menentukan jenis wawancara apa yang praktis dan yang paling banyak menghasilkan keuntungan informasi yang berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya, menggunakan prosedur pencatatan yang memadai ketika melakukan tatap muka atau wawancara kelompok fokus. Kemudian, merancang dan menggunakan protokol wawancara atau panduan wawancara. Kemudian, menyempurnakan pertanyaan wawancara dan prosedurnya lebih lanjut melalui pengujian percontohan. Next. Kemudian menentukan tempat untuk melakukan wawancara dan lokasi yang tenang dan bebas dari gangguan. Kemudian setelah sampai di lokasi wawancara, memperoleh persetujuan dari orang yang diwawancarai untuk ikut serta dalam penelitian. Yang terakhir, saat wawancara gunakanlah prosedur wawancara yang baik. Next. Nah, mengingat observasi ini dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yaitu yang pertama, peserta Baik, mengingat fokus pada 2 bentuk keterlibatan dalam hal partisipasi dan mengamati, observasi dibedakan menjadi 4 jenis. Yaitu yang pertama, peserta lengkap. Peneliti terlibat penuh dengan orang yang diamati. Ini akan banyak membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang yang akan diamati. Kemudian peserta sebagai pengamat, di mana peneliti berpartisipasi dalam aktivitas di lokasi observasi. Kemudian dan peserta atau pengamat sebagai peserta, di mana penelitinya adalah orang dari luar dari kelompok yang diteliti dengan mengamati dan membuat catatan lapangan dari kejauhan. Kemudian yang terakhir pengamat lengkap di mana peneliti tidak terlihat atau diperhatikan oleh orang-orang yang diteliti. Next. Atau selanjutnya akan disampaikan oleh Materi selanjutnya yaitu prosedur wawancara. Prosedur wawancara memungkinkan seseorang untuk membuat catatan selama wawancara tentang tanggapan orang yang diwawancarai. Prosedur ini juga membantu peneliti menyusun pemikiran tentang hal-hal seperti judul, informasi tentang memulai wawancara, gagasan penutup, informasi tentang mengakhiri wawancara, dan ucapan terima kasih kepada responden. Selama observasi, gunakan protokol observasi untuk mencatat informasi. Proses ini melibatkan perekaman informasi melalui berbagai bentuk, seperti catatan lapangan observasi, penulisan wawancara, pemetaan, sensus, pemotretan, rekaman suara, dan dokumen. Bentuk-bentuk pencatatan informasi ini populer dalam penelitian naratif, etnografi, dan studi kasus. Next.
Lalu selanjutnya yaitu ada dalam wawancara terdapat berbagai masalah lapangan. Yang pertama yaitu akses ke organisasi. Memperoleh akses ke organisasi, lokasi, dan individu untuk diteliti memiliki tantangan tersendiri. Meyakinkan individu untuk berpartisipasi dalam penelitian, membangun kepercayaan dan kredibilitas di lokasi penelitian, dan mengajak orang-orang dari lokasi menanggapi merupakan tantangan akses yang penting. Faktor-faktor yang terkait dengan pertimbangan kesesuaian lokasi penelitian juga perlu dipertimbangkan. Lalu yang kedua yaitu pengamatan. Jenis tantangan yang dialami selama pengamatan akan berkaitan erat dengan peran penyelidik dalam pengamatan. Seperti lalu yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu wawancara. Tantangan dalam wawancara kualitatif seringkali berfokus pada mekanisme pelaksanaan wawancara. Tantangan ini terkait dengan perilaku peserta yang tidak terduga dan kemampuan mahasiswa untuk membuat instruksi yang baik menyusun dan menegosiasikan pertanyaan, menangani isu-isu sensitif dan mengembangkan transkripsi. Lalu yang keempat yaitu dokumen dan materi audiovisual. Dalam penelitian dokumen itu, isu yang dihadapi adalah menemukan materi seringkali di lokasi yang jauh dan menggunakan materi tersebut. Lalu yang kelima yaitu masalah etika. Peneliti kualitatif menghadapi banyak masalah etika yang muncul selama pengumpulan data di lapangan dan dalam analisis dan penyebaran lapangan kualitatif. Masalah etika dikelompokkan ke dalam prosedur persetujuan yang diinformasikan seperti penipuan atau kegiatan rahasia, kerahasiaan terhadap peserta, sponsor, dan kolektor. Selanjutnya yaitu menyimpan data. Pendekatan penyimpanan akan mencerminkan jenis informasi yang dikumpulkan, variasi pendidikan. Pencadangan informasi dikumpulkan dan dalam penelitian akan memberikan pada bagaimana data kualitatif diorganisasikan dan disimpan. Dengan basis data yang besar akan digunakan oleh beberapa penelitian kualitatif. Aspek ini dianggap sangat penting. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.